Prancis. Itu makanya adik-adik nggak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah, lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa, Bang Aiman? Aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu. Karena negara superpower Amerika adikuasa tidak akan membiarkan ada satupun negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek. Banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Terus ada lagi yang namanya, pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat. Karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di sana itu tidak akan ada yang intinya tidak akan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Iran sekarang ya. Adik-adik tahu, Iran ini adik-adik harus tahu. Iran itu dulunya itu sekutunya Barat. Biar tahu. Sebelum tahun 1979, Iran itu adalah negara kerajaan. Raja Iran namanya Shah Reza Pahlavi itu adalah raja yang pro Barat. Bahkan minyaknya Iran, Bang Aiman, minyaknya Iran itu dikelola sama British Petroleum. Sampai akhirnya tahun 1979 Raja Shah Pahlavi yang pro Barat ini digulingkanlah oleh yang namanya revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979, Bang Aiman, yang namanya Iran itu yang tadinya pro Barat jadi anti Barat. Apakah Amerika diam saja? No. Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya perang Irak-Iran, itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan si Iran itu. Jadi ini aku harus semangat ini ya. Jadi Oke. Jadi hilang. Jangan kenapa? Jangan semuanya nanti disimpan di segmen berikutnya. Izinkan Bang. Izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang, Bang Aiman, menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu. Satu-satunya. Ya. Tapi tahu nggak, ketika Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu, beberapa hari ini, 2 hari ini, ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini, intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran.